penjara ditemukan di rumah Bupati Langkat yang terjerat korupsi. Terancam 7 tahun penjara bocah pencuri motor pingsan. Halo, selamat siang. Pemirsa, saya Loviana Dian kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, ada Pram Senjaya. Pram, ada informasi apa saja hari ini? Baik, terima kasih banyak Loviana Dian. Ya pemirsa, kami juga selain 3 informasi tadi, kami juga informasi khusus pemirsa terkait kasus lansia yang tewas dihakimi massa di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Dan juga kami juga akan mengupdate sejumlah sekolah yang ternyata ditutup pada PTM di tengah pandemi saat ini. Saya Pram Senjaya pemirsa, inilah iNews yang selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers mengenai kasus seorang pria lansia yang tewas dihakimi massa karena dikira pencuri. Untuk mengetahui hasil penyidikan terbaru, berikut pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Jakarta Timur, kemudian juga mendapat bantuan dari Polda Metro Jaya. Tentunya penanganan kasus ini langsung dibawa kendali Bapak Kapolres Metro Jakarta Timur. Rekan-rekan sekalian, terkait dengan kasus ini, Polres Metro Jakarta Timur telah berhasil mengungkap dan menangkap para pelaku yang melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang atau melakukan pengeroyokan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 170 KUHP yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Adapun kejadian terhadap tindak pidana ini terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari tahun 2022 pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat, di mana TKP akhir artinya TKP terjadinya pemukulan dan pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia itu ada di Jalan Pulau Kambing, depan PT Kimia Farma Cakung, Jakarta Timur. Adapun korban adalah atas nama Wianto Halim, usia 89 tahun, yang sudah meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Kemudian dari kasus ini, dari semalam penyidik sudah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 14 orang. Kemudian beberapa saksi juga kita lakukan pemeriksaan. Jadi dari 14 ini ada yang menjadi saksi dan juga ada yang menjadi tersangka akhirnya. Kemudian sampai hari ini saksi yang sudah diperiksa, artinya dimasukkan ke dalam pemberkasan nantinya sebagai saksi yang menguatkan terjadinya tindak pidana kekerasan ini, ada 7 orang. Kemudian terhadap tersangka sampai dengan hari ini Polres Metro Jakarta Timur, para penyidik yang menangani kasus ini telah menetapkan sebanyak 5 orang sebagai tersangka terkait dengan kasus kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kelima orang ini diantaranya adalah 1, inisialnya TJ, laki-laki, umur 21 tahun. Ini perannya adalah menendang mobil, kemudian juga menendang korban dengan menggunakan kaki kanan ke arah pinggang, kemudian juga menendang ke arah perut. Kemudian yang kedua adalah JI, ini laki-laki umur 23 tahun, perannya menendang
ya, menggunakan kaki kanan ke bagian atas, ya, tubuh korban dan kendaraan atau mobil. Kemudian yang ketiga, RYN, laki-laki umur 23 tahun, ini perannya menendang mobil dengan menggunakan kaki kanan, kemudian menarik paksa tangan kanan korban menggunakan kedua tangannya pada saat korban berada di dalam mobil hingga korban keluar dari mobil. Kemudian juga tersangka RYN ini melakukan pemukulan dengan tangan kosong ke arah kepala korban, dan ini terekam dalam video yang dimiliki oleh penyidik, serta ada juga saksi yang menyaksikan pemukulan atau penendangan tersebut, yaitu saudara MR. Ya, di antara 7 saksi tadi adalah saudara MR. Ini saksi yang memperkuat ya tindakan daripada para tersangka. Kemudian tersangka keempat, inisialnya MA. Ini laki-laki umur 18 tahun. Perannya adalah menginjak kaca bagian depan hingga pecah. Ya. Kemudian yang kelima, tersangka kelima adalah MJ. Ini laki-laki usia 18 tahun, perannya menendang ya kepada korban dan mobil, dan ini disaksikan oleh saksi. Ada saksi yang menyaksikan, yaitu saudara MR. 5 orang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Namun demikian rekan-rekan, perlu saya sampaikan bahwa penanganan dan penyidikan kasus ini ya tidak berhenti di sini, tetapi penyidik akan terus mengembangkan lagi ya terkait dengan pelaku-pelaku yang lain. Karena berdasarkan rekaman CCTV yang kita miliki ya, pada saat terjadi pengeroyokan terhadap korban, ini dimungkinkan dilakukan oleh lebih daripada 5 orang. Nah, saat ini penyidik sedang melakukan pendataan dan pengejaran. Kita sudah memiliki data semua kendaraan roda 2 yang mengikuti mobil korban. Kita sudah memiliki data identifikasi kepemilikan kendaraan tersebut. Ya, ini masih ada tim kita di lapangan yang sedang melakukan pencarian dan pengejaran terhadap pelaku-pelaku lain yang ikut ya dalam rombongan membuntuti atau mengejar mobil korban hingga berakhir di TKP dengan pemukulan tersebut. Kemudian dari kasus ini beberapa barang bukti yang bisa diamankan ini kami perlihatkan di sini, diantaranya ada di sini adalah baju, kemudian juga ada helm, ya, kemudian ada juga 1 unit mobil Toyota Rush yang tidak bisa ditampilkan ya, tetapi sebagai barang bukti 1 unit mobil Toyota Rush Nopol B1859 SYL. Ini adalah milik daripada korban. Jadi dugaan ataupun adanya provokasi teriakan maling ya, ini tidak benar, bahwa ya hasil pengecekan kita itu adalah mobil daripada korban. Kemudian cara yang dilakukan oleh para tersangka ini dalam melakukan kekerasan ini adalah melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan melakukan pemukulan menggunakan benda tumpul yang mengakibatkan kematian pada korban. Kemudian saya bisa sampaikan juga sedikit kronologis terjadinya kasus ini rekan-rekan, bahwa kasus ini ya bermula ya atau diawali adanya serempetan di Jalan Cipinang Muara, Pulau Gadung, antara seorang pengemudi kendaraan bermotor yang kemudian merasa dirugikan akibat adanya serempetan itu. Kemudian karena melihat mobil korban tidak menghentikan, kemudian melakukan pengejaran dan juga melakukan teriakan yang bersifat provokasi atau provokatif ya, yaitu dengan kata-kata maling, sehingga ini diartikan ya oleh orang di sekitar bahwa mobil yang melaju di depan ini adalah mobil curian, artinya dilakukan oleh
pengendara mobil tersebut. Nah, inilah yang mengakibatkan banyaknya kendaraan bermotor yang lain yang bersimpatik kepada teriakan daripada salah satu pelaku ini, sehingga secara beramai-ramai mengikuti, ya, membuntuti dan mengejar mobil korban sampai berakhir di TKP akhir, yaitu di Jalan Pulau Kambing depan Kimia Farma, Cakung, Jakarta Timur, ya, dengan dilakukannya tindak pidana pengeroyokan terhadap korban. Kemudian terkait dengan kasus ini, para tersangka, ya, 5 orang yang sudah kita tersangka ini dikenakan pasal 170 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara. Itu rekan-rekan, ya, yang bisa saya sampaikan terkait dengan kasus ini. Tentunya dengan adanya pengungkapan ini juga saya bisa sampaikan penyidik, ya, menetapkan kelima orang sebagai tersangka ini berdasarkan olah TKP dan juga fakta dan data yang ada di lapangan, ya. Jadi kelima tersangka ini, ya, hasil pemeriksaan kita sampai dengan saat ini tidak memiliki keterkaitan dengan latar belakang yang dimiliki oleh korban, ya. Tetapi tentunya seperti saya sampaikan di awal bahwa penyidikan kasus ini tidak berhenti dengan penetapan 5 tersangka ini. Kita masih melakukan pencarian dan pengejaran terhadap orang-orang lain yang ada di TKP, yang kita sudah memiliki, ya, data-datanya, ya, yang masih dilakukan oleh tim di lapangan, sehingga nanti akan ketahuan, ya, motif utama daripada kasus ini, ya, apabila semua orang yang ada di TKP itu sudah kita amankan. Nah, sementara 5 orang ini adalah mereka-mereka yang secara nyata dan mengakui secara terbukti, ya, melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan mereka juga mengakui, ya, bahwa mereka melakukan itu akibat provokasi, ya, akibat provokasi. Dan kami sudah melakukan juga profiling terhadap kelima orang ini, ya, bahwa tidak memiliki latar belakang dengan korban. Artinya apa yang disampaikan keluarga korban, apakah ada latar belakang dengan persoalan yang ada di korban, kelima tersangka ini tidak memiliki kaitan ke arah tersebut. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan, ya. Nanti kami akan memperlihatkan barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik. Setelah itu nanti kalau ada pertanyaan nanti akan kita persilakan, ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, sebelumnya polisi telah melakukan olah TKP kasus penganiayaan lansia hingga tewas. Korban yang mengendari mobil terlibat kejar-kejaran dengan sekelompok pemotor sambil diteriaki pencuri. Tim Jatanras Polda Metro Jaya melakukan olah TKP pengeroyokan lansia hingga tewas di Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur. Korban yang mengendari mobil sempat terlibat kejar-kejaran dengan kawanan pemotor dan disangka pencuri. Dalam olah TKP, satu saksi remaja dihadirkan untuk dimintai keterangan terkait aksi pengeroyokan. Dalam pengembangannya, polisi telah memeriksa 14 saksi yang diduga terlibat pengeroyokan Wianto Halim. Polisi juga telah tetapkan tersangka yang diduga provokator terkait kasus ini. Sampai dengan sore hari ini, ya, Polres Metro Jakarta Timur, ya, sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka dengan inisial R terkait dengan kasus ini. Tentunya kasus ini tidak akan berhenti dengan 1 tersangka, akan berkembang kepada tersangka lain. Sementara itu, keluarga korban meminta polisi dan pemerintah mengusut tuntas kasus pengeroyokan dan menangkap aktor utama pengeroyokan. Keluarga juga menyatakan korban bukanlah pencuri seperti yang dituduhkan, karena saat kejadian sedang mengendari mobil milik sendiri. Kita minta keadilan. Kalau udah meninggal gitu, kita dapat apa gitu loh? Bagaimana cara mengusut tuntas ini? Saya minta dengan para wartawan, kira-kira bisa bantu saya untuk memblow up ini sampai ke
pemerintah bisa bantu saya untuk mengusut semuanya. Karena biasanya papa cuma pergi sebentar ke satu tempat pulang, atau enggak biasanya pergi beli apa pulang gitu loh, nggak sampai yang gini malam. Nggak pernah keluar malam sebelumnya? Nggak pernah keluar malam. Aksi kejar-kejaran antara korban dan sekelompok pemotor di kawasan Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur berakhir tragis. Korban dihakimi massa hingga meregang nyawa setelah sempat diteriaki pencuri. Mobil korban juga hancur dirusak massa. Polisi pun menyatakan korban bukanlah pencuri yang dituduhkan para pengejarnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi bentrok antara kelompok warga di Sorong, Papua Barat yang mengakibatkan setidaknya 19 orang tewas. Dan pemirsa, dalam kerusuhan ini sebuah tempat hiburan malam ludes terbakar. Bentrokan antara kelompok warga di kota Sorong, Papua Barat Senin malam. Kedua kubu saling serang menggunakan senjata tajam dan lemparan batu. Tak hanya itu pemirsa, akibat bentrokan ini sejumlah kendaraan hangus dibakar, bahkan tempat hiburan malam di kota Sorong, Papua tak luput dari aksi pembakaran. Personil polisi yang dikerahkan membubarkan bentrokan tak luput juga dari serangan. Sejumlah mobil polisi rusak jadi korban keberingasan massa. Polisi pun harus melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata untuk membubarkan massa. Bentrokan tempat hiburan malam di kota Sorong ditutup sementara. Polisi memasang garis polisi untuk mencegah mereka yang tidak berkepentingan masuk. Para karyawan tak bisa bekerja dan menunggu di sekitaran lokasi tempat hiburan malam. Sementara dari hasil pemeriksaan polisi ditemukan setidaknya 19 jenazah di lokasi tempat hiburan malam yang dibakar oleh massa. Untuk mencegah aksi bentrokan terulang, personil gabungan TNI Polri disiagakan berjaga di lokasi bentrokan. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan rekan Chandri Andrew di lokasi bentrokan di Sorong, Papua Barat. Halo, selamat siang Chandri. Selamat siang. Ya Chandri, bagaimana suasana terkini pasca bentrokan dini hari tadi? Dapat kami laporkan kondisi terkini di lokasi kejadian, tepatnya di Jalan Sungai Maruni, kilometer 10 Kota Sorong. Situasi telah kondusif. Saya langsung menunjukkan bahwa di belakang saya ini aparat kepolisian telah memasang polis lain, mana mereka melarang warga atau yang tidak berkepentingan untuk tidak masuk ke dalam lokasi ini karena masih dalam proses penyelidikan. Dan di belakang saya juga terlihat beberapa karyawan dari THM di sini yang sementara melakukan pengungsian atau mengungsi dari lokasi kejadian tersebut. Demikian. Ya, Chandri, mungkin Anda bisa gambarkan kepada kami sebenarnya selain satu tempat karaoke yang terbakar di sana, apakah memang lokasi ini semuanya tempat hiburan malam atau bercampur dengan perumahan warga seperti itu? Baik, lokasi ini berada sendiri dari berdekatan, memang hanya berdekatan dengan perumahan warga dan dia mempunyai areal tersendiri yang digunakan sebagai tempat hiburan malam. Dan lokasi ini juga saat ini sementara dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Sorong. Dan dalam proses ini, lokasi ini tetap dibuka untuk melayani atau pelayanan hiburan malam. Demikian. Oke, nah sejak atau pasca kejadian dini hari tadi ini yang menewaskan banyak atau belasan orang, bagaimana kondisi tempat hiburan malam di daerah Sorong, Papua Barat? Apakah saat ini sementara untuk ditutup? Terkait tempat hiburan malam di Kota Sorong, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi, namun pihak kepolisian tetap menghimbau untuk para pengelola tempat hiburan malam untuk tetap berhati-hati, waspada akan terkait dengan kejadian-kejadian yang dapat berimbas kepada
penyerangan-penyerangan yang seperti terjadi pada Senin malam tadi. Demikian. Ya, Chandri, ini bentrokan antara warga diduga karena kesalahpahaman. Apakah sudah diketahui penyebab pastinya? Mengapa hingga akhirnya dipicu dan kerusuhan seperti ini? Baik, data pihak kepolisian menyebutkan bahwa kejadian ini berawal dari adanya pertengkaran pada malam Minggu atau Sabtu malam kemarin. Di antaranya sekelompok pemuda dan para petugas atau security di tempat hiburan malam ini. Yang menyebabkan kejadian itu berimbas hingga pada Senin malam terjadi penyerangan-penyerangan yang mengakibatkan tempat hiburan malam ini dibakar. 2 unit mobil terlihat di belakang saya sana itu dari kejauhan, satu di sini dan satu di sana. 1 mobil Pajero dan 1 mobil Avanza itu dibakar oleh massa, dan 1 mobil milik kepolisian Polsek Sorong Timur juga turut dirusak kaca bagian depan mobil patroli Polsek Sorong Timur, dan juga beberapa tempat-tempat di sepanjang jalan ini. Dan di sini kita lihat dapat saya menunjukkan bahwa aparat kepolisian saat ini tengah menyiapkan pengamanan di lokasi kejadian. Di belakang saya ini terlihat bersenjata dan yang tidak bersenjata, sementara pengamanan di area lokasi ini karena diinformasikan bahwa sebentar lagi akan tiba Kapolda Papua Barat dan pejabat utama Polda Papua Barat untuk meninjau langsung lokasi kejadian. Demikian. Lalu bagaimana dengan warga sekitar di sana, Chandri? Apakah mereka ikut mengungsi atas kejadian tersebut? Baik, untuk itu saya dapat menunjukkan ke pemirsa bahwa saat ini kondisi di masyarakat tidak mengungsi dari lokasi ini karena telah disterilkan oleh aparat kepolisian, dan di mana masyarakat hanya berhenti sebentar untuk menyaksikan atau melihat dari dekat kondisi yang terjadi di tempat kejadian ini. Dan memang perintah dari pihak kepolisian untuk lokasi di areal atau depan tempat hiburan malam ini harus disterilkan untuk mencegah atau menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, Bayu. Oke, baik, Chandra Andrew, terima kasih atas informasi dari Papua, Sorong, Papua Barat. Kami masih akan menunggu informasi terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, Chandri. Ya, pemirsa, aksi saling dorong pemotor dengan polisi viral di media sosial. Seperti apa selengkapnya sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami di Ayu Siang.